Geda gedi geda oh. Halo guys, kita di sini mau menjelaskan tentang topologi jaringan. Perkenalkan, nama saya Nesa Tanta Putri, absen 31. Saya Dinda Azhara Aulia, absen 15. Saya Malia Davina Medusa, absen 23. Saya Kiki Aulia Turkisia, absen 20. Jangan lupa tonton video kami ya. Dadah. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai topologi bus. Topologi bus. Sesuai dengan namanya, topologi bus itu tata letaknya tuh mirip-mirip dengan kondisi di dalam bus, kursi-kursinya bus. Nah, topologi bus ini tuh termasuk sederhana dikarenakan hanya terpaut dengan satu kabel utama. Lalu kelebihan dari topologi bus itu biaya yang dikeluarkan tuh relatif cukup sedikit, tidak terlalu banyak. Lalu topologi bus ini cocok untuk jaringan yang dalam lingkup kecil. Setelah itu untuk kekurangannya, jika kabel utama ini tuh putus, itu dapat mempengaruhi semua device, semua perangkat. Tapi kalau yang putus itu hanya kabel-kabel kecil di sini, itu tidak terlalu mempengaruhi device yang lain, hanya perangkat yang kabelnya putus saja. Lalu kekurangannya selanjutnya tuh kalau device-nya terlalu banyak, maka kecepatan mentransmisikannya itu cukup lama. Menjelaskan mengenai topologi tree. Nah, sesuai dengan namanya, dia itu artinya pohon. Topologi tree ini sama kayak pohon karena dia berakar. Ini berakar. Cara kerja topologi tree itu yang berawal dari puternya. Puter ini tuh mengirimkan data kepada switch, lalu switch akan mengirimkan kepada perangkat-perangkat yang akan digunakan. Tapi jika kabel dari salah satu yang ada di sini putus atau rusak, itu tidak akan mempengaruhi posisi yang di B, di posisi A, di posisi B. Tapi jika yang rusak atau error itu rusak ya, maka tidak dapat mengirimkan data-data ke device yang ada. Untuk kelebihan dari topologi tree ini itu, jika ingin menambah perangkat atau device, itu tidak akan mempengaruhi jaringan utama. Gitu. Jadi bisa saja untuk menambah perangkat sebanyak-banyaknya. Nah, sebanyak-banyaknya juga sih. Lalu untuk kekurangannya, biaya yang dikeluarkan atau yang digunakan untuk topologi tree ini tuh cukup tinggi ya, cukup banyak. Karena butuh banyak iniannya. Lalu kekurangan yang kedua itu membutuhkan lebih banyak kabel yang digunakan tuh lebih banyak, dan perangkat yang digunakan itu juga lebih banyak. Ya, saya akan menjelaskan tentang topologi ini. Topologi ini adalah jenis jaringan yang dimana setiap perangkat terhubung ke perangkat lainnya dalam bentuk lingkaran yang tertutup, sehingga data yang mengalir searah atau sebaliknya. Ya, dari topologi ini adalah data yang dikirim dari satu perangkat ke perangkat lain secara berurutan hingga mencapai tujuan, sehingga tidak ada data yang saling bertabrakan. Nah, pilihan dari topologi ini adalah dengan performa yang stabil untuk jaringan kecil hingga menengah dan mudah untuk mengalirkan aliran data. Kekurangannya dari topologi ini adalah jika satu perangkat atau sambungan putus, maka seluruh jaringan ini bisa terganggu atau tidak dapat menerima data dari perangkat utama. Saya akan menjelaskan topologi start. Topologi start ini berjalan karena adanya satu pusat, yaitu hub atau switch. Nah, kelebihan dari topologi ini sering digunakan karena sangat efisien dan mudah untuk dirancang. Dan ketika sambungan kabel atau nirkabel dari salah satu device terputus atau rusak, tidak akan mempengaruhi kabel atau device yang lain. Namun kekurangannya adalah ketika hub atau switch yang rusak, maka namun device akan mati dan data tidak dapat tersalurkan. Yang selanjutnya,
topologi mesh. Topologi mesh ini bisa dilihat seperti bintang. Nah, kenapa bisa dilihat seperti bintang? Karena memiliki kabel yang banyak, berbeda dengan topologi yang lain. Tidak seperti topologi bus dan topologi ring yang memiliki satu jalur. Topologi mesh memiliki beberapa jalur. Seperti komputer ini bisa diumpamakan komputer A, B, C, D, E. Nah, komputer A ini memiliki kabel sendiri ke B. Jadi, satu komputer memiliki 4 kabel. Jadi bisa dikalikan 4 kali 5 di sini. Nah, jika salah satu kabel di sini putus, maka tidak terlalu berpengaruh karena misal kabel komputer A ingin menyalurkan ke B. Karena kabel A dan B ini putus, maka A bisa menyalurkan ke C dulu, baru C menyalurkan ke B. Nah, dari banyaknya kabel ini itu membuat kekurangan topologi ini. Jika banyak kabel, maka biaya yang dibutuhkan sangat mahal dan memiliki jaringan yang cukup rumit dibandingkan topologi yang lain. Tapi ini bisa menghambat kerusakan. Menurut saya, jika ada salah satu kabel yang rusak, maka tidak terlalu berpengaruh yang lain, dan jika ada yang rusak, kita bisa mencari dengan mudah di mana letak kerusakan topologi itu. Selanjutnya yaitu topologi hybrid. Topologi hybrid ini terdiri atas beberapa topologi. Yang pertama, topologi ring. Yang kedua, topologi star. Kami menggunakan contoh topologi, namun bisa menggunakan beberapa topologi seperti 3 topologi, 4 topologi, dan 5 topologi. Dan selanjutnya, untuk contoh nyatanya, kita dapat mengumpamakan ini kelas 11I dan ini kelas 11H. Dalam ujian kita menggunakan CBT. Komputer ini adalah kita, dan ini adalah sistem yang berada di kelas kita. Jika kita tidak bisa masuk ke sistem ini, maka teman kita belum tentu tidak bisa masuk. Jika ini putus, maka sistem ini dapat menyalurkan ke yang lain, namun tidak dengan yang rusak tersebut. Nah, sistem ini akan menghubungkan ke pusat, yaitu hub. Hub bisa diumpamakan adalah operator yang berada di sekolahan yang biasanya mengurus sistem ujian kita. Nah, ini adalah kelas 11I. Nah, kelas 11I dan 11H memiliki satu tujuan sama, yaitu hub. Hubnya itu tadi yaitu sistem operator guru. Nah, jika topologi ring ini rusak, maka belum tentu topologi star ini rusak. Jadi, mereka tidak terlalu berpengaruh jika ada salah satu topologi yang rusak. Namun, berbeda lagi dengan hub yang rusak. Jika hubnya rusak, maka dua topologi ini tidak bisa berjalan. Karena gimana mau berjalan, sistemnya aja yang rusak. Kelebihan dari topologi ini yaitu bisa menjangkau banyak hal, bisa menjangkau banyak topologi. Seperti banyak gedung di kampus, itu bisa menggunakan topologi hybrid. Namun, kekurangannya yaitu mahal. Mahal itu relatif, namun ini memiliki banyak kabel karena menghubungkan antara beberapa topologi. Jadi, topologi ini bisa berguna sangat efektif jika digunakan untuk kawasan yang luas seperti kampus, sekolah, dan kantor cabang. Sekian dari kami, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dadah!